Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita terus akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal penting. Tetapi sebelumnya, adik-adik harus nanti membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 12. Agak panjang ya, tetapi tidak apa-apa. Baca pelan-pelan. Nanti ceritanya Lose akan diambil dari situ. Nah, hari ini kita akan memulai dengan melihat bagaimana Nabi Elia, minggu lalu ingat ya, nabinya Tuhan digantikan atau pelayanannya diteruskan oleh seorang bernama Elisa. Elisa ini bukan perempuan tapi laki-laki. Ya, baca di Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 1 ayat pasal 1 dan pasal 2. Nah, di situ Elisa menggantikan Elia karena Elia diangkat ke surga oleh Tuhan dengan cara mengangkat dia di dalam badai, dan Elia diangkat dengan menggunakan kereta kuda berapi. Nah, lalu bagaimana Elisa tahu bahwa dia adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Elia? Yaitu tandanya adalah jubahnya Elia diberikan kepada Elisa. Dan ketika Elisa melayani Tuhan, banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Misalnya membuat air di Yeriko menjadi sehat di pasal yang kedua ayat 19 sampai 22, menolong seorang janda di pasal 4 ayat 1 sampai 7. Lalu juga membuat kapak itu dari besi, membuat kapak itu dari mengapung di pasal yang ke-6. Nah, banyak sekali nanti adik-adik membaca di rumah masing-masing ya. Nah, yang perlu penting kita perhatikan adalah bahwa Tuhan menuntun dan memimpin Elisa. Nah, adik-adik juga harus belajar hari ini juga memohon Tuhan untuk menuntun adik-adik semua dalam mengerti firman Tuhan, dalam melakukan belajar di sekolah, dalam sekarang mungkin belajar di rumah juga memohon pertolongan Tuhan. Nah, Nabi Elisa tandanya lain juga apa? Tanda lain ketika Nabi Elisa dipanggil Tuhan, Nabi Elisa meninggalkan semua apa yang dia miliki, hartanya, meninggalkan, bahkan Nabi Elisa harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan lembu sapinya, ya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa kita pelajari. Mungkin di antara adik-adik nanti ada yang mau jadi hamba Tuhan. Lose mendoakan ya, di antara kalian akan ada yang menjadi hamba Tuhan, Lose atau Musa Andi. Nah, Elisa menggantikan Elia. Nah, di dalam kisah ini juga kita akan melihat bahwa Allah menggenapi janjinya. Janjinya Allah apa? Yang pertama, seperti janji minggu lalu, ada seorang raja yang jahat bernama Ahab dan istrinya Isabel. Allah berjanji bahwa Allah akan menghukum kejahatan Ahab dan istrinya. Dan benar, suatu hari Ahab itu mati. Lalu bukan hanya itu, lalu Ahab punya anak dan cucu. Nah, anaknya Ahab jadi raja, lalu cucunya juga jadi raja. Tetapi mereka semua itu jahat di mata Tuhan karena semua menyembah berhala. Ingat ya, kemarin minggu lalu Raja Ahab itu punya nabi-nabi berjumlah 450 nabi Baal. Nah, anak-anaknya Raja Ahab juga sama, mereka menyembah Baal. Jahat kan di mata Tuhan? Maka di dalam generasi yang ketiga dari Raja Ahab, Allah menghukum keluarganya Raja Ahab. Jadi di masa itu cucunya Raja Ahab, yaitu seorang raja, akhirnya dibunuh. Dan Allah juga berjanji kepada Raja Daud dulu bahwa Raja Daud keturunannya akan tetap menjadi raja. Nah, maka Allah mengangkat seorang raja setelah anak dan cucunya Raja Ahab mati di zamannya Nabi Elisa. Lalu Allah mengangkat seorang raja, namanya Raja Yoas. Nanti dibaca di Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal 11 dan 12. Nah, yang unik adalah, nah perhatikan baik-baik, Raja Yoas ini keturunannya Daud, keturunan Raja Daud. Dan yang unik adalah Raja Yoas ini menjadi raja ketika usianya 7 tahun. Bayangkan, ketika usia Raja Yoas itu 7 tahun. Adik-adik di sini sekarang usianya lebih dari 7 tahun kan semuanya. Nah, Raja Yoas ini dipilih menjadi raja ketika berusia 7 tahun. Dan Allah, ingat ya, poin pentingnya adalah Allah menggenapi janjinya.
yaitu menghukum keluarga Ahab, keluarga yang jahat di mata Tuhan. Nah, ingat hukum Taurat yang pertama dan kedua. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas bumi, di bawah bumi, dan menyembahnya, karena Allah adalah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya. Nah, Allah menggenapi firman-Nya ini di dalam keturunan Raja Ahab, sehingga keturunan Raja Ahab dihukum oleh Allah, dan juga janji Allah kepada Raja Daud digenapi. Nah, kita harus bersyukur karena Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang panjang ini? Nah, raja-raja di zaman dahulu itu adalah gambaran. Tunggu, ada yang kurang. Nabi, imam, dan raja. Nabi seperti Nabi Elia, Nabi Elisa. Imam seperti Imam Harun, Imam Eli, Samuel. Itu adalah raja seperti Raja Daud, Raja Salomo, Raja Yoas. Semua itu adalah gambaran dari nabi, imam, dan raja yang sejati, yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai nabi, Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman Tuhan, menegur dosa bangsa Israel. Sebagai imam, Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai korban tebusan dosa bagi bangsa Israel dan juga bagi kita, bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Sebagai raja, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah. Sebelum hari Paskah ada hari Jumat Agung, di mana Allah disalibkan. Dan dari hari Paskah, di mana Allah bangkit, menang atas maut. Nah, nabi, imam, dan raja di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, menjadi gambaran bagi nabi, imam, dan raja yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita bersyukur bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, dan Allah menepati janjinya. Ingat, perhatikan baik-baik bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat bagi Lose, bagi kalian, dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar 3 kebenaran yang penting sekali. Yang pertama, Allah memilih pengganti Nabi Elia, yaitu Elisa. Nah, ketika Elisa dipanggil oleh Tuhan, Elisa meninggalkan semuanya, semua yang dia miliki. Nah, misalnya contohnya yang paling sederhana adalah Lose Ezra. Ketika Lose Ezra jadi hamba Tuhan, Lose Ezra di sini sekarang di Kalimantan, jauh meninggalkan keluarga. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah menepati janjinya. Allah setia dengan perkataannya. Allah berjanji kepada Raja Daud untuk mengembalikan keturunannya menjadi raja. Allah juga berjanji akan menghukum kejahatan Raja Ahab, dan Allah menepati keduanya. Nah, kita bersyukur janji-janji Allah pasti digenapi. Dan Lose mendorong adik-adik semua untuk belajar mengenai janji Allah di dalam firman-Nya. Coba belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dan temukan janji-janji Allah dalam kehidupan adik-adik semua. Yang ketiga, kita belajar hal yang sangat penting, bahwa nabi, imam, dan raja di dalam perjanjian lama adalah gambaran bagi nabi, imam, dan raja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel dan kepada kita saat ini. Kedua, Tuhan Yesus sebagai imam memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Ketiga, sebagai raja, Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya. Kiranya cerita firman Tuhan ini boleh memberkati kita ya. Dan ayat hafalannya yang harus ada di ayat hafalkan adalah 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 19. Dicatat hal-hal penting yang sudah Lose sampaikan tadi. Nanti waktu ketemu dengan Lose, Ervina, dan Lose Basik bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.